Salam saudara-saudara, dalam kasih Tuhan kita sudah bertemu lagi di dalam ibadah virtual saat ini. Biarlah menjadi berkat buat kita semua, walaupun kita bertemu hanya di udara. Dan kami yakin dan percaya semuanya akan membawa berkat buat kita. Sebelum kita memuji, mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk bisa mengundang hadirat Tuhan di dalam ibadah saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami percaya dan yakin ibadah saat ini akan memberikan dampak yang baik buat kami dan kami semua yang melihat dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan selalu bersyukur atas segala rahmat-Mu yang luar biasa. Kami yakin Tuhan Kau mempertemukan kami lewat udara ini. Kami yakin dan percaya Engkau membuat kesehatan mereka semua Tuhan, untuk bisa mendengarkan dan melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami memuji dengan hati dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap orang-orang yang melayani dan juga yang dilayani. Engkau berkati Tuhan semua jemaat-Mu dan semua pelayan-pelayan Tuhan, dari singer, musik, song leader, dan pembawa firman. Kami yakin Tuhan Engkau akan menyertai dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akan memujikan satu pujian yang membuat kita percaya, yaitu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, karena kebenaran tempat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara tempat perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kata firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, marilah kita siapkan hati kita
untuk mendekat lagi kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, hatimu ada. Jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jaminan hidupku,
Engkau berikan Tuhan, apa yang kami pinta, apa yang kami pikirkan Tuhan, Kau sediakan buat kami. Jadikan kami begitu indah di hadapan-Mu, jadikan kami begitu berharga di hadapan-Mu. Untuk kami bisa berharga, biarlah kami selalu mendengarkan firman-Mu dan menjadikan suatu rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh, supaya kami dituntun oleh Engkau Allah kami yang besar. Begitu besar kasih setia-Mu buat kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menerima didikan-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita akan belajar lagi tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kita baca di dalam Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Amin. Ya. Saudara, ada ayat dalam Yesaya 26 ayat 20 sampai Fatsal 26 ayat 20 sampai 21. Di situ katakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, dan bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Ya, karena kesalahan, dan bumi tidak lagi mau menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Di ayat yang lain, Yesaya 2 ayat yang ke-10 katakan, masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Hari-hari ini kalau kita lihat situasi yang terjadi di sekitar kita, bahkan bukan hanya di sekitar kita, tapi di seluruh penjuru bumi, dari negara miskin, negara berkembang, negara maju, semuanya tidak terhindarkan daripada ancaman pandemik virus COVID ini. Saudaraku, sungguh mengerikan. Pemerintah juga menyarankan kepada kita untuk PPKM, tidak keluar-keluar kalau tidak penting. Ya, keluar seperlunya saja, dan itu pun mesti pakai 3M, ya, 3M. Ya. Saudara, kita mau belajar apa yang Tuhan pesankan di tengah-tengah situasi. Bumi dengan seluruh keadaannya itu sungguh sudah tidak kondusif lagi. Di sini tuliskan Tuhan murka, Tuhan marah, dan Tuhan mau keluar untuk menghukum penduduk bumi. Karena apa? Karena ada banyak darah orang-orang tidak berdosa, darah orang-orang kudus ditumpahkan di bumi ini. Ya, kalau kita lihat murka Tuhan, saudara, diselentik Tuhan aja sakitnya bukan main, dimarahi Tuhan aja kagetnya bukan main. Kalau ini Tuhan mau murka, mau marah, ingat murka Tuhan terhadap Mesir, maka seluruh Mesir mengalami banyak bencana, dan bahkan lebih daripada banyak bencana, saudara, para sulung, bukan hanya dari manusianya, rakyat jelata sampai ningratnya, tapi juga ternak, binatang, semua sulung-sulungnya
terbunuh mati. Sungguh mengerikan, saudaraku ya. Yesaya 64 ayat 1 sampai 5. Ya, kita baca. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala. Seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah terdengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Dan mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Ya, karena banyaknya dosa yang dilakukan. Mungkin juga orang di luar Tuhan. Tapi termasuk juga pengakuan di sini orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan, bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Ya. Saudara, kejadian demi kejadian yang kita alami hari-hari ini sungguh membuat kita ini harus introspeksi diri. Kita harus merasa ada sesuatu. Tuhan sedang ingin membenahi sesuatu. Di sini tuliskan ayat Yesaya 64 ini. Engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, goyang, gunung-gunung bergoyang di hadapanmu seperti api rangga. Saudaraku, api yang membakar semak duri, api yang membakar pepohonan, api yang membakar menyala-nyala membakar hutan. Tapi juga seperti air yang dididihkan oleh api. Begitu marahnya, begitu murkanya Tuhan. Terhadap siapa? Terhadap orang berdosa. Dan Tuhan bertindak demi apa? Ayat yang kita baca tadi adalah demi untuk darah orang-orang kudus yang sudah tercurah. Wahyu pasal 16 ayat 6a di situ dituliskan, karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberikan mereka minum darah. Karena mereka sudah menumpahkan darah para orang kudus. Dan para orang kudus ini di dalam Wahyu pasal 9, pasal 6 ayat yang ke-9, 10 dan 11 ya. Di situ menuliskan, dan ketika anak domba itu membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, jiwa-jiwa yang terbunuh karena kesaksian kebenaran. Ya. Ini mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11-nya, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, jadi sementara bukan hanya pada waktu Habil ya, pada waktu darah Habil, Lukas 11 ayat 50-51, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habil sampai darah Sakaria
yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Betul, saudaraku ya. Istirahat sejenak. Mereka sudah teriak-teriak, kapan ada pembalasan? Tapi kalau hari-hari ini kita lihat kejadian demi kejadian, bukankah juga merupakan gambaran di mana langit dikoyakkan, mulai dari hujan deras, angin ribut, taufan, ya sampai bencana-bencana alam. Seperti murka Tuhan itu, amarah Tuhan sudah mendidih, bisa mendidihkan seperti mendidihkan air, bahkan juga sampai bisa seperti membakar hutan. Ini meterai kelima ketika dibukakan, ya meterai 1, 2, 3, kita tahu ada kuda putih, ada kuda merah, ya, yang menarik damai sejahtera, ya ada kuda putih, ada kuda merah padam yang mengambil damai sejahtera. Sekarang ini damai sejahtera itu langka, saudaraku ya. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya iman dan hubungan dekat dengan Tuhan. Karena dunia ini dilanda kekhawatiran, dunia ini dilanda ketakutan. Meterai ketiga, kuda hitam. Meterai keempat, kuda hijau kuning. Yang diberi kuasa maut, kerajaan maut, roh maut mengikutinya. Dan 1/4 penduduk bumi ini akan terbunuh. Baik oleh pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Kita lihat situasi sungguh mengerikan, saudaraku ya. Memang ada satu organisasi yang mengatakan repopulasi di bumi ini. Dan dikatakan 1/4 daripada penduduk bumi ini akan terbunuh. Ayat Alkitab menuliskan, dan kita lihat kejadian demi kejadian. Saudaraku, kalau hari-hari ini sudah melandai angka COVID, yang terpapar COVID. Tapi berapa hari yang lalu kita melihat bulan Juli, bulan Agustus, waduh seperti nyawa manusia seperti tidak ada harganya. Mengapa? Karena meterai kelima tadi yang kita baca, saudaraku, apa dikatakan? Meterai kelima dibuka, dan ternyata ketika meterai kelima dibuka, darah orang-orang kudus di bawah mezbah, ya, berteriak-teriak, ya penguasa yang kudus, kapan keadilan itu dilaksanakan? Dan mereka dapat jawaban, beristirahatlah sejenak, sesaat, sampai menunggu bilanganmu genap. Kalau kata-kata ini diungkapkan, berarti hari-hari ini juga terjadi banyak martir, orang-orang kudus, orang-orang benar yang dibantai. Saudara, kalau kita lihat Afghanistan hari ini dikuasai oleh terjadi peperangan yang luar biasa. Biarlah kita juga belajar akan situasi itu. Dan kepada mereka masing-masing dikasih jubah putih, saudaraku. Sebuah penghargaan. Dan mereka disuruh sabar untuk nunggu sampai bilangan dari angka mereka dan saudara-saudara sepelayanan mereka akan jadi genap. Dan sungguh, kalau dilihat meterai ke-6, saudara tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini. Meterai ke-6, gempa bumi dahsyat. Matahari jadi hitam, bagaikan karung rambut. Ya, dan seterusnya. Bintang di langit berjatuhan. Dikatakan bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin kencang. Saudara, kejadian ini betul-betul sedang terjadi.
Tuhan sedang murka. Tapi ada himbauan, ada ajaan Tuhan untuk teman sebangsa. Kita ini sebangsa warga kerajaan surga. Dihimbau untuk bersembunyi, masuk ke dalam kamar dan menutup kamarnya. Buat orang yang memperhatikan, ya, di Yesaya 64 tadi, buat mereka orang-orang yang memperhatikan perkataan Tuhan, yang mendengarkan dan mau memperhatikan serta melakukannya, orang-orang ini akan diperhatikan Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk jalan, ya, memberikan perlindungan, suruh sembunyi. Anda memperhatikan enggak kira-kira apa yang dihimbaukan Tuhan bagi kita sekalian? Itu saudaraku ya. Jadi ada poin yang pertama, Tuhan sedang murka. Benar, hari-hari ini Tuhan sedang murka. Ya, Ibrani 11 ayat 6:37. Ada pula yang diejek, diderah, bahkan dibelenggu, dipenjarakan. Mereka 37, mereka dilempari dengan gergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesukaran, kesesakan, dan siksaan. Saku, bukan cuma zaman Habil sampai Sakaria, tapi ayat tadi menuliskan hari-hari ini pun angka-angka para martir, mati syahid demi kesaksian iman, itu masih ditambahkan terus. Zaman kira-kira abad 2000, abad kedua, abad ketiga, zaman Kekaisaran Roma, saudaraku, ada 3.000 sampai 3.500 orang-orang kudus itu mengalami mati syahid. Mereka dianiaya, mereka digergaji, mereka dimakankan singa, mereka dibakar, mereka dianiaya luar biasa. Zaman Kekaisaran Diocletianus, Maximianus, Galerius, sampai Kekaisaran Konstantinus. Tahun 284 sampai tahun 305. Ya, sekitar tahun abad kedua, abad ketiga. Orang-orang gereja awal, gereja mula-mula, hak hukumnya dicabut. Mereka tidak boleh memeluk kepercayaan sesuai dengan apa yang mereka percayakan. Kekristenan dianiaya. Mereka harus mengikuti praktek-praktek agama tradisional Romawi. Dan dikeluarkanlah serangkaian maklumat, peraturan dan deklarasi, dekrit-dekrit yang tidak bisa dibantah. Dan dampak daripada peraturan-peraturan itu, saudaraku, banyak orang-orang kudus yang menjadi martir hari-hari itu. Tidak berhenti sampai zaman Roma. Bahkan hari-hari ini Anda melihat bagaimana gereja dibakar, bagaimana hamba-hamba Tuhan dianiaya. Itu yang aniaya. Tapi berapa hamba Tuhan yang jadi jatuh? Seperti apa yang kita baca tadi. Seperti pohon ara yang karena angin, maka buah ara yang mentah itu pada berjatuhan. Bersyukur untuk pemerintahan kali ini. Kita melihat bagaimana NKRI, ketuhanan yang Maha Esa, itu betul-betul sedang dipertegak lagi. Ya, jadi kita tahu situasinya. Bukan cuma martir, tapi kemurkaan Tuhan mendatangkan petaka, mendatangkan pandemik.
ada virus, karena jahatnya manusia, saudaraku ya. Tapi Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Ketika Tuhan murka, Tuhan tuh bisa pakai apa saja untuk membuat petaka bisa terjadi di bumi. Tuhan bisa pakai alam, Tuhan bisa pakai kejahatan manusia, Tuhan bisa pakai apa saja. Yang jelas hari-hari ini adalah hari Tuhan murka. Ya, yang kedua, dikatakan sesaat. Orang nunggu itu lama loh saudaraku ya. Lah ini sesaat. Bayangin pandemi dari tahun 2020 tahun lalu Maret April kita berharap Oktober selesai. Nunggu 6 bulan aja sudah enggak karu-karuan. Rasanya lama. Ternyata tidak selesai Oktober. Kita berharap Januari, Februari tahun 2021 selesai. Tapi Alkitab tuliskan sesaat, seperti Tuhan mengatakan kepada jiwa-jiwa yang teraniaya yang ada di mezbah, beristirahatlah barang sesaat lagi. Karena apa Tuhan mengatakan sesaat, saudaraku? Karena Matius 24 ayat 22 dikatakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup belum tentu ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat. Betul saudaraku, kesukaran bertambah. Kalau dulu bertambahnya seperti deret hitung, sekarang bertambah seperti deret ukur. Dan akan terus, grafiknya akan terus naik. Markus 13 ayat 20 juga katakan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi penekanannya lagi, karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Itu sebabnya ayat awal yang kita baca, bersembunyilah bangsaku, bersembunyilah umatku, barang sesaat masuk ke dalam kamarmu dan tutuplah. Saudara, Yesaya 54 ayat yang ke-7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Kadang-kadang di masa sukar seperti sekarang ini, saudara, kita termasuk orang-orang percaya, orang-orang beriman. Kadang-kadang karena kesukaran yang bertambah-tambah, karena tekanan yang besar, rasa-rasanya seperti Tuhan itu meninggalkan kita, gitu saudara ya. Nah, kayak, mengapa Tuhan engkau meninggalkan, melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama. Rasanya kok lama banget gitu saudaraku ya. Nah, Wahyu pasal 6 ayat 11 tadi katakan, mereka masing-masing diberikan sehelai kain putih. Dan mereka dikasih tahu, tunggu yang sabar. Sesaat, tunggu sampai bilangan genap. Hari-hari ini masih ada banyak martir. Pertahankan imanmu saudaraku ya. Jadi berbicara tentang sesaat, itu memang waktu ini kalau tidak dipercepat oleh Tuhan, kita semua juga diragukan masih adakah iman di bumi ini. Itu sebabnya waktu itu Tuhan bilang dipercepat. Jadi yang pertama, Tuhan sedang murka. Itu sebabnya kalau kita lihat kejadian demi kejadian, bencana alam, peperangan terjadi, dan bukan hanya itu, saudaraku, ini virus yang merajalela. Saudara, musuh banyak tapi tidak kelihatan. Bahaya sekali, saudara ya. Siapa yang disayang sama Tuhan? Kepada siapa Tuhan pesankan supaya sembunyi sesaat?
masuk ke dalam kamarmu, masuk dan tutuplah pintunya. Saudara, mari kita lihat bagian ketiga. Masuk ke rumahmu, masuk ke kamarmu, tutup pintunya. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Masuk ke dalam kamar, menutup pintu. Itu berbicara mengenai tingkatkan hidup doamu. Di tengah masa sulit ini, tingkatkanlah hidup doamu. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara, Tuhan mau supaya bangsanya, umatnya bersembunyi, masuk kamar dan menutup pintunya. Itu berbicara, ya, berdoalah, tingkatkan hidup doamu. Doa orang benar bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Di dalam doa kita bisa menyampaikan isi hati kita. Kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau kita ini merasa takut, kalau kita merasa khawatir, kita bisa menyampaikan rasa kita itu kepada Tuhan. Dan ayat menuliskan ketika kita berdoa, Tuhan Bapa kita itu melihat isi hati kita dan akan memberikan jawaban-jawaban kepada kita. Hal yang kedua, saudaraku ya, Tuhan mau supaya kita masuk kamar, menutup pintu, bukan hanya berdoa dan menyampaikan isi hati, menyampaikan keluh kesah untuk mendapatkan jawaban. Tapi 2 Raja-Raja 4 ayat yang keempat, di situ juga mengatakan, masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Apa yang masih ada padamu? Dikatakan oleh janda ini, botol dengan sedikit minyaknya. Dan ayat menuliskan, kalau hari-hari ini mungkin urapan kita berkurang. Mungkin kita seperti 5 darah yang bodoh. Cuma bawa minyak dalam pelita. Tidak cukup, saudaraku. Hari ini hari gelap, masa ini masa gelap. Mempelai akan datang dan sudah dipercepat datangnya. Tapi untuk kita ini, kita harus bijaksana menambah minyak kita. Jangan minyak urapan cuma untuk layanan, untuk yang menyala. Tapi ada persediaan minyak. Untuk itu masuk ke dalam kamarmu, tuang minyakmu. Masuk kamar yang kedua, berbicara mengenai menambah, ya, menuang, menambah minyak urapan untuk mendapat tambahan minyak urapan. Saudaraku, kita butuh Roh Kudusnya untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan pimpinan, untuk memberikan nasihat, untuk mengingatkan kita akan firman-firmannya, akan perintah-perintahnya, akan janji-janjinya. Untuk itu biarlah kita mohon kepada Tuhan. Kita datang sujud dan menyembah. Di sanalah minyak urapan itu akan dituangkan kembali. Dan yang ketiga, masuk ke dalam kamar. Ya, ini masuk ke dalam rumah, saudara, masuk ke dalam kamarnya. Itu ingat, saya diingatkan di tengah-tengah, tadi awal sudah saya sebutkan, di tengah-tengah murka Tuhan kepada orang Mesir, kepada Fir'aun dan sebangsanya. Tuhan mau supaya umatnya masuk ke dalam rumah, menutup pintunya. Apa yang harus dilakukan di rumah itu, saudaraku? Apa yang harus dilakukan di rumah?
Menyembelih domba Paskah. Berbicara pesta Paskah, tanda kematian dan kebangkitan Kristus, korban Kristus itu harus kita nikmati, harus jadi milik kita dalam hidup ini. Kalau sudah menerima kematian kebangkitan Yesus, maka akan ada pertobatan di dalam hidup. Setelah menyembelih domba Paskah, ambang pintu dilabur darah. Gerbang dilabur darah. Ada tanda darah pada pintu rumahmu. Itu berbicara tentang adanya mezbah keluarga. Rumah ini adalah rumah keluarga bahtera yang diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat korbannya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nanti sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus bersama. Persiapkan roti dan anggurmu, saudaraku ya. Dan untuk itu sudah ada banyak yang sudah dibahas, saudaraku ya, tentang keselamatan, tentang roti tidak beragi, tentang daging domba yang tidak boleh ada sisanya. Artinya tidak boleh ada sisa. Kita harus menikmati secara total, secara tuntas pengorbanan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tapi ada dua lagi, saudaraku ya. Di Keluaran 12 ayat 27, maka di situ dituliskan, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi saudara, melewati rumah orang Israel di Mesir, tetapi menulahi rumah-rumah orang Mesir. Berbicara tentang Passover, keselamatan. Kita ini dilalukan. Kalau engkau masuk ke dalam rumahmu, berdoa, mensujud kepada Tuhan, dan bukan hanya berdoa, tadi dikatakan minta tambahan minyak urapan, maka Tuhan akan melalukan dari murkanya yang besar itu. Ayat yang ke-46 dari Keluaran 12. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Artinya tadi ada tanda darah di ambang pintu rumah. Sekeluarga, gereja tidak ada yang buka. Ya, moga sih setelah COVID melandai kita akan kembali ibadah onsite. Tapi hari-hari ini kalau engkau tidak membuka rumahmu dan tidak ada mezbah keluarga, tidak ada ibadah di rumahmu, saudaraku, engkau kehilangan kasih karunia Tuhan. Perhatikan, itu sebabnya ada mezbah online, ada mezbah keluarga, saudaraku ya, jam 5 sore ada mezbah keluarga, jam 9 sore malam ada mezbah online. Saya berharap semua Anda tergabung di dalamnya. Ya. Dan satu lagi dari Paskah itu, dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-11. Beginilah caranya kamu memakan domba Paskah itu. Pinggangmu berikat dan kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, ya. Pinggang berikat, kasut dan tongkat di tangan, lalu buru-buru memakannya. Inilah Paskah bagi Tuhan. Saudara, cara makannya, kalau Anda sampai rumah makan, saya yakin
Ya kalau Anda makan di rumah makan, kalau Anda makan pergi di luar, Anda akan sepatu, pakai baju lengkap, bawa, ya kalau orang Israel punya budaya bawa tongkat, saudaraku. Tapi kalau kita makan di rumah, rasanya ya kita pasti pakai baju santai, enak, nikmati, duduk, sambil omong-omong, sambil cerita-cerita. Itu untuk orang barat. Tapi untuk Chinese beda kebudayaannya. Tapi ini permintaan, peraturan makan domba Paskah adalah satu, pinggang berikat. Artinya orang Israel itu jubahnya tidak boleh dilepas. Ikat pinggangnya tidak boleh dilepas, jubahnya harus dicancang, diikat, saudaraku ya. Kemudian pakai kasut, pakai sepatu, dan bawa tongkat. Kemudian makannya buru-buru. Ini saya berbicara tentang bersiaga, saudaraku ya, bersiaga. Anda dan saya harus berjaga-jaga, harus berjaga-jaga. Tidak boleh ndak, saudaraku ya. Ya, ada banyak ayat yang lain yang menuliskan hendaklah kamu berjaga. Efesus 5 disitu tuliskan iblis seperti singa yang mengaum. Di suratannya Rasul Paulus banyak, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Terus, saudaraku, mengapa orang Israel harus makan dengan cara yang seperti itu? Karena ketika tengah malam orang Israel, orang Mesir mengalami petaka, sulung-sulungnya terbunuh. Tengah malam itu juga orang Israel harus berangkat keluar meninggalkan Mesir, masuk dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Itu sebabnya bajunya, jubahnya harus diikat, ya, sepatunya sudah harus dipakai, tongkatnya sudah ada, harus ada di tangan. Dan makannya bukan leha-leha, bukan santai-santai, tapi makan cepat. Karena waktunya sesaat lagi akan tiba. Yesus akan segera datang kembali. Itu sebabnya engkau harus berjaga-jaga. Jangan seperti hamba yang sedang tidak melakukan pekerjaan tuannya, tapi hamba yang berjaga-jaga, sehingga disebut hamba yang setia. Dan yang terakhir, saudaraku ya, apa yang dimaksud Tuhan dengan masuk ke dalam kamarmu, bersembunyilah, tutup pintunya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, bagian terakhir daripada arti apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan ketika kita di masa yang sulit ini, kita harus bersembunyi, kita harus masuk banyak mempergunakan waktu, mengisi waktu kita untuk ada di kamar, menutup pintu kamar, adalah seperti apa yang dilakukan Daniel, berdoa. Tapi doanya Daniel, sementara situasi di luar ada ancaman, ada peraturan kalau tidak menyembah patung. Kalau tidak menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar, maka dia akan dihukum. Daniel tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir. Tapi ancaman yang ada di luar itu membuat Daniel seperti pesan dalam Yesaya tadi, sembunyi ke kamar, sembunyi, masuk ke dalam kamarnya, menutup kamarnya. Dan di kamar itu ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tentu saja Daniel ini berdoa dan memandang ke arah Yerusalem, kota yang dijanjikan untuk menjadi kota kudus, kota Allah yang kudus. Saudaraku, dia sedang terbuang di Babel.
tapi pengharapannya akan janji Tuhan terhadap umatnya, yaitu Yerusalem akan dipulihkan, akan segera dibangun kembali. Saudara, berbicara tentang pengharapan. Ya. Seringkali melihat keadaan sulit, melihat situasi ekonomi, melihat keamanan, dan banyak situasi yang membuat kita ini jadi kecut hati, tawar hati. Sementara ayat yang lain menuliskan, orang yang tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatannya. Supaya kau tetap kuat, supaya kita tetap teguh masuk ke dalam kamar. Apa yang kita kerjakan? Kita berdoa dan kita memperkokoh pengharapan kita. Daniel memandang ke Yerusalem. Kita masuk ke dalam kamar, ya kita tidak bisa pandang Yerusalem secara harfiah, secara jasmani. Tapi yang kita bisa pandang adalah janji Tuhan. Yerusalem baru, kota yang dibangun oleh Allah, hidup yang kekal. Kita akan menerima janji-janji Tuhan. Yesus akan datang kali yang kedua. Sesaat lagi dia akan datang kembali. Dan kita akan menjadi mempelai perempuannya. Kita akan menyongsong Yesus datang kembali dengan iman yang masih kokoh. Bukan yang diragukan Tuhan, masih adakah iman di bumi. Tapi merupakan orang-orang yang masih punya iman yang kokoh. Kenapa? Kenapa saudaraku? Ibrani 6 ayat 19. Di situ dikatakan pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Melihat keadaan kita jadi tawar hati, jadi kecil hati. Tapi ketika kita pegang janji Tuhan, dengan mata rohani kita, kita pandang Yerusalem baru yang Tuhan janjikan pada kita, merupakan pengharapan yang diperkokoh dengan jangkar yang dilabuhkan di belakang tabir. Dalam roh kita, bukan cuma secara jasmani, tapi spirit kita punya pengharapan yang kokoh bahwa janji Tuhan akan segera digenapkan. Jadi saudaraku, sekali lagi masuk kamar. Ya. Masuklah dalam kamarmu, berdoalah. Adakan komunikasi intimlah dengan Tuhan. Yang kedua, bukan cuma intim, supaya minyak urapan ini ditambahkan. Bukan hanya minyak urapan yang ditambahkan, tapi kita juga bersiaga seperti 5 darah yang bijak. 5 darah yang bodoh siaga tapi tidak siaga. Kita menambah minyak, kita jadi siaga. Seperti orang Israel yang disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Allah melalui Musa untuk makannya dengan pakai ikat pinggang, dengan pakai kasut, dengan bawa tongkat. Segera, kalau ada aba-aba, kalau ada Yesus turun di awan-awan, saudara dan saya bukan termasuk golongan orang yang tertinggal. Itu sebabnya mari, murka boleh terjadi di sekitar kita, bahkan di seluruh penjuru bumi. Tuhan mau supaya kita tahu ya, bahwa Tuhan mempersingkat waktunya untuk kita sekalian, supaya kita ini tetap siaga. Waktunya tidak diperpanjang, itu sebabnya orang Israel makanya harus cepat-cepat, saudaraku. Tidak boleh berlambat-lambat. Waktu-waktu ini waktu yang jahat. Karena itu pergunakan waktu yang ada. Mari saudara,
siapkan roti dan anggurmu. Sudah menyiapkan roti dan anggur? Mari saudaraku, pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kirimu. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Hormati dia. Saya akan berdoa bagi Anda. Mungkin saat-saat ini Anda sedang mengalami kekhawatiran karena lihat situasi. Mungkin saat-saat ini engkau sedang sakit. Mungkin saat ini engkau sedang lemah iman. Jangan khawatir, saudaraku. Karena kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dan diberikan peringatan oleh Tuhan. Bangsaku, masuk dalam kamarmu, sembunyi sesaat, saudara. Sembunyi. Artinya Tuhan mau supaya kita meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita masuk di dalam penyembahan, hormat kepada Tuhan. Supaya urapan kita ditambahkan. Ketika urapan kita ditambahkan, maka seperti 5 darah yang bijak, kita punya tambahan minyak. Bukan cuma minyak yang ada di pelita yang membuat pelita kita menyala. Tapi minyak ada di persiapan juga. Punya persediaan minyak sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, kita tidak kehabisan minyak. Saudara, dan bukan hanya itu. Karena minyak ini membuat kita menjadi 5 bijak, 5 darah bijak yang bersiaga. Kapan saja Tuhan datang, tidak tertinggal, tidak sedang membeli minyak, tidak sedang tidak siap, tapi berjaga terus. Dan kita juga merupakan orang yang memancangkan pengharapan kita. Kapan Yesus datang kembali? Kapan Yesus datang kembali? Di saat itulah kita bukan orang-orang yang tertinggal. Tolong Tuhan, pada jemaat, pada seluruh yang mendengarkan firman ini, supaya mereka sekalian, kita semuanya beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Kita diluputkan karena kita ada di dalam kamar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kita sedang menikmati Paskah dengan tubuh dan darah Kristus. Memperingati kematian Tuhan dan kebangkitannya kembali. Lewat kematian Yesus. Kita bergabung di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan oleh karenanya hidup kita ada di dalam janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dan firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita naikkan syukur adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tambahkan urapan. Kami mau makin mendekat. Kami mau tambah minyak urapan baru. Kami mau menggantungkan harap kami kepada Tuhan. Kami menantikan Yesus datang kali yang kedua dengan siaga. Dan Tuhan tolong. Sementara situasi di luar boleh sulit. Tuhan murka. Tapi pada orang yang memperhatikan pesan Tuhan, janji Tuhan, pada orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan janjimu, engkau memberikan perlindungan. Dan firman Tuhan katakan, api tidak akan menghanguskan. Sungai tidak akan menghanyutkan. Kalau kita ada dalam genggaman, tuntunan, pimpinan daripada Tuhan.
berkati umat-Mu, berkati seluruh kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan, usaha pekerjaan dibuat lancar, dan Tuhan jagai kesehatan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu memenuhi hidup kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.